Hai, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan ngomong tentang yang namanya protection atau proteksi, tapi lebih ke dana darurat terlebih dahulu. Banyak banget yang bilang di Instagram, di YouTube, di semua platform bahwa sebelum kamu memulai berinvestasi, kamu harus menyiapkan dulu yang namanya dana darurat ini. Di Basic of Personal Finance kita membahas yang namanya tentang dana darurat, yaitu minimal 6 kali sebaiknya. Tapi apakah betul memang 6 kali? Jawabannya adalah tergantung dari usia kamu dan kebutuhan kamu itu seperti apa. Kalau misalkan kamu sendirian atau kamu masih single atau kamu mau ke pernikahan, masih it's okay buat ke 6 kali. Tapi ketika kamu sudah punya yang namanya tanggungan, 1, 2, 3 tanggungan, maka minimalnya masih ke 6 kali, tapi sebaiknya kita mulai naik ke 9 sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, dana darurat itu adalah untuk kita yang namanya menyiapkan dana cadangan dan juga pengeluaran yang tak terduga. Contoh yang paling gampang di COVID kemarin waktu Maret. Tahu-tahu semua dirumahkan. Sementara kredit masih harus berjalan, uang sekolah anak masih harus dibayarkan, hidup pun makan sehari-hari juga masih harus berjalan. Gimana kalau kita nggak punya namanya dana darurat atau dana cadangan ini? Bisa-bisa semuanya macet. Bahkan bisa-bisa kita bisa stres sendiri. Jadi dana darurat ini adalah untuk cover kagetnya itu sekarang. Nah, cara hitungnya tuh gampang banget. Dari pengeluaran kamu bulanan, termasuk kartu kredit, termasuk pengeluaran bulanan kamu jajan-jajan, itu semua kita kalikan dengan minimal dari usiamu dan tertanggungmu. Misal, kalau kamu masih usia 20 tahun dan kamu belum punya tanggungan, minimalnya 6 kali. Jadi kalau pengeluaran bulananmu itu 1 juta, berarti kamu butuh dana darurat kurang lebih 6 juta rupiah. Dari sana, ketika kamu sudah mulai memasuki pernikahan, sebaiknya setiap pasangan minimalnya 6 kali. Kalau sudah memiliki satu anak, maka akan digabungkan. Jadi satu keluargamu akan terhitung satu individu. Kalau pengeluaran bulanan dari keluargamu itu ada di let's say kita bilang 6 juta. Maka kalau minimalnya 6 kali kamu butuh kurang lebih 36 juta. Nah, itu aja mengenai dana darurat. Tapi Sel, gimana caraku untuk menyimpan dana darurat ini? Pertanyaan yang sering banget aku dengar. Untuk menyimpan dana darurat, kita harus cari instrumen keuangan yang paling aman, yaitu reksadana pasar uang. Gimana dengan deposito, emas, atau mungkin falas? Emas dan falas memiliki fluktuasi harga. Jadi, ketika kita membeli di harga sekarang, akan ada yang namanya spread atau perubahan harga di sana. Dan kita nggak bisa untuk menghandle perubahan-perubahan ini. Jadi menurut saya, emas dan falas kita nomor sekian. Gimana dengan deposito sekarang? Deposito berjangka 1 bulanan, kita bilang. Gimana kalau kita butuh dana darurat di tengah-tengah bulan itu? Bisa diambil? Bisa jawabannya. Tapi kita akan kena yang namanya fee. Nah, fee itu lumayan besar. Jadi dana darurat yang kita sudah terkumpul akan sedikit berkurang. Sementara reksadana pasar uang menghilangkan semua itu. Ada return yang maksimal dan juga tidak ada yang namanya fee yang lain-lain. Jadi saran saya buat kamu yang ingin menabung dana darurat, kamu bisa mulai di reksadana pasar uang. Sel, kalau aku masih takut reksadana pasar uang, apa yang harus aku lakukan? Kamu boleh nyimpan di tabungan bank yang biasa. Dari sana, 2 hal itu udah cukup banget buat kamu menyiapkan yang namanya dana darurat. Selanjutnya kita akan lebih berbicara tentang yang namanya proteksi di video selanjutnya.